Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan seputar globalisasi. Sebelum itu, perkenalkan saya Priscilla Skrangraheni dan 5 teman saya, yaitu ada Natasha Putri Arfianti, Santi Dia Hartono, Abel Wiyogo, Andri Kurniawan, dan yang terakhir Doni Andriano. Pengertian dari globalisasi adalah suatu proses pendunia yang dimana para penduduk bisa saling terhubung atau bahkan bisa saling bertukar sesuatu tanpa terikat oleh batas wilayah dan kebangsaan. Karakteristik globalisasi. Yang pertama itu perubahan konsep ruang dan waktu. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di semua negara saling ketergantungan dengan produk yang lainnya karena perdagangan internasional. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Yang keempat, meningkatnya permasalahan bersama seperti pada di bidang kejahatan dunia, krisis multinasional, atau kerusakan lingkungan. Berikut adalah contoh faktor pendorong. Faktor terjadi globalisasi yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah adanya kerukunan antar negara. Yang ketiga adalah berkembangnya teknologi transportasi. Globalisasi berbagai bidang budaya. Di bidang budaya, perilaku dan nilai-nilai dari negara lain dapat mempengaruhi cara berpikir sosial dan budaya setiap manusia. Contoh, masuknya pengaruh budaya Jepang, yaitu animasi kartun di Indonesia. Sekarang kita masuk di globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan yang dimana dilakukan secara global dan terbuka. Berikut contoh videonya. Di video ini kita mengambil perdagangan yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara Cina, di mana Indonesia mengekspor tanaman obat dan dikirim ke Cina, sedangkan Cina mengimpor barang elektroniknya ke Indonesia. Globalisasi di bidang iptek merupakan suatu perubahan secara mendunia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya contohnya yaitu munculnya video call di mana kita dapat bertatap muka dengan orang yang jaraknya jauh dengan tempat kita berada. Lu pada di mana? Ngapain lu? Boy, di mana, Bon? Sekali, Bon. Di mana? Bon. Gua di sini di rumah gua. Asli, Bon. Selanjutnya ada bidang transportasi. Globalisasi bidang transportasi merupakan suatu proses berkembangnya suatu kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang atau memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah salah satu contoh dari globalisasi di bidang transportasi, di mana dulu kita berangkat sekolah itu jalan kaki. Nah, sekarang bisa menggunakan kendaraan yang lebih canggih, yaitu motor atau kendaraan lainnya. Bahkan sekarang motor atau mobil ada yang sudah menggunakan listrik. Jadi di bidang politik, globalisasi politik adalah di mana proses masuknya suatu pola pikir atau nilai-nilai yang dapat diterima secara menyeluruh oleh masyarakat di berbagai negara tersebut karena dapat membawa pembaharuan dan menghasilkan suatu keuntungan di bidang politik tersebut. Ini adalah salah satu contoh globalisasi di bidang politik, yaitu hubungan politik antara negara-negara di Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Di sini adalah globalisasi agama. Globalisasi dan modernisasi dalam bidang agama merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan karena kondisi saat ini yang semakin maju. Beragam informasi tentang agama-agama yang baru dapat kita akses atau kita dapatkan dan membuat negara Indonesia lebih beragam. Bukan hanya negara Indonesia, tapi hampir seluruh dunia mengalami hal yang serupa. Nah, di sini contohnya itu adalah kita yang tadinya harus mendengarkan ceramah secara langsung, sekarang bisa lewat handphone atau melalui YouTube, TikTok, dan lain-lain. Kita sebagai umat Islam, kita harus banyak-banyak sedekah. Sedekah kepada fakir miskin. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu begini
pada akhirnya kamu tinggalkan. Dan yang abang itu akhirat. Kata Allah sampaikan, jika Anda mengalami sebuah Globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi bidang komunikasi merupakan suatu proses perubahan yang lebih baik terhadap penyampaian atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Nah, contohnya itu adalah berkomunikasi menggunakan HP pada zaman dahulu, di mana HP zaman dahulu itu hanya bisa untuk SMS saja. Contohnya ada Nokia, Asia. Nah, yang sekarang ini menggunakan HP yang lebih modern dan fiturnya tuh lebih banyak, aplikasinya lebih banyak. Contohnya misalkan WhatsApp, terus juga bisa video call, dan HP-nya pun sudah lebih canggih, layar sentuh. Kemudian dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas itu adalah pertama, urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota. Terus kemudian ada kriminalitas, di mana orang-orang yang pindah dari desa ke kota tersebut tidak semuanya mempunyai pekerjaan. Dan yang tidak mempunyai pekerjaan otomatis mencari hasil dan mereka melakukan kriminalitas. Kemudian yang ketiga di sini ada kesenjangan sosial, ekonomi. Di kota itu sangat terlihat kesenjangan sosial ekonomi antara kaum menengah ke atas dengan kaum menengah ke bawah. Kemudian di sini ada pencemaran lingkungan alam. Dengan banyaknya orang di kota, itu akan bisa mempengaruhi pencemaran lingkungan di kota tersebut. Misalkan jadi polusi, terus juga kan macet nih. Macet terus jadi polusinya banyak. Terus yang kelima ada lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Yaitu misalkan karena terlalu cinta sama budaya luar negeri, misalkan terlalu menyukai hal-hal yang berbau Korea atau yang berbau-bau Jepang, jadi kurang mencintai budaya dari dalam negerinya sendiri. Strategi dan pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Strategi pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.